Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita kembali dalam program Smart Millennial Change ya. Smart Listener, kami berharap siapapun Anda yang mendengarkan kita saat ini, baik muda, baik tua, karena mungkin program ini lebih kepada milenial ya Pak, tapi nggak ada masalah ya kalau yang mendengarkan dengan juga orang-orang yang sudah cukup matang secara usia gitu ya. Karena memang seperti yang disampaikan Pak Darwin tadi di awal, kita sedikit memulai talk show ini dengan memahami apa arti hidup. Ini deep sekali ya Pak ya, dalam sekali ya. Sampai-sampai Pak Darwin ketika itu berpikir hidup ini seperti matematika, ya kan Pak ya. Oke, baik Pak Darwin boleh meneruskan sebelum masuk kepada itu, karena tadi masih pengantar ya Pak ya. Ya. Oke, ini tadi dari mengenai hidup, sekarang kita ke matematikanya. Ya, ini ke matematikanya. Kalau membahas matematika, bagi orang yang membenci kata matematika, dia akan merasa aduh membosankan. Baru dengar aja kata mata, dia udah gak mau ikut, gak mau dengar. Tetapi kalau kita menikmati, rasakan feel-nya dari sebuah matematika, itu sebenarnya indah. Contohnya, ya kita nggak usah bilang masalah hitung-hitungan ya, itu udah pasti. Dalam mata ada satu bagian, ada namanya fungsi, kemudian turunan, ada integral. Jadi yang saya bahas cuma 3 ini aja. Kalau fungsi, namanya yang biasa ditulis Fs lah ya, dalam matematika. Itu adalah kondisi kita. Apa yang ada di depan mata kita, itu semuanya adalah semua fungsi. Misalnya, kalau ada panci, itu ada nggak fungsinya? Ada Mbak? Ada. Ada apa? Untuk merebus air bisa. Merebus air. Gitu terus ya, kalau misalnya teko berarti untuk memasak air. Habis itu kalau sendok berarti untuk makan. Jadi di sana alat-alat itu disebut sebagai fungsi. Lebih dalam lagi dari fungsi itu adalah turunannya. Nah, kata turunan, kita ambil contoh. Bagi orang yang masih awam dalam memasak, dia mulai kali pertama masak, apakah sangat enak? Enggak dong Pak. Belum tentu. Apakah udah selevel chef? Belum. Masih dia tahu teori. Kalaupun dia mengantongi resep dari chef terkenal, belum tentu yang dia masak itu rasanya pasti sama persis. Ketika saya udah mulai memasak, saya mencicipinya, saya tahu dong apa yang kurang. Nah, setelahnya saya mulai lakukan perubahan. Saya kurang garam nih, harusnya 1 sendok, 1,5 sendok. Kemudian dari kuahnya itu terlalu sedikit. Nah, setelah kita tahu kekurangan kita mulai apa? Lakukan apa? Perbaikan ya. Benar. Kita mulai sesuaikan. Nah, proses sesuaikan itu disebut sebagai bagian dari turunan. Penyesuaian. Jadi kita optimisasinya. Atau contoh lain, kalau kita dikasih 1 lembar kertas, diminta untuk buat secara maksimal kotak yang volumenya paling besar. Nah, itu kan ada hitung-hitungannya. Itu namanya fungsi turun. Dulu aku memang kebetulan paling suka ini sih. Nah, di sana gimana caranya kita buat kotak yang mampu mengisi barang ya secara optimal. Nah, kita pakai turunan. Nah, kita hitung panjang lebarnya, kemudian kita turunan sama dengan 0. Nah, dari sana lah itulah implementasi dari memasak tadi. Kita ketahui apa yang kurang, kemudian kita hitung. Bedanya kalau di matematika adalah kita udah bisa proyeksikan, kita hitung secara eksak, secara pasti. Tetapi kalau dalam hidup perbedaannya itu adalah, coba saya rasanya menyukai asin seberapa persen. Nah, dari Mbak seberapa asin itu kan beda-beda. Kalau saya bilang sedikit asin, bagi saya sedikit. Bagi orang lain sedikit itu adalah 2 sendok. Bagi saya setengah sendok. Nah, itu kan beda-beda. Nah, karena perbedaan tersebut, jika kita mampu menstandarkan, itu berarti kita udah naik tangga 1 level. Tetapi ketika kita belum mampu menstandarkan, ya agak masalah. Paling enggak kita sadari satu proses kita naik tangga dalam hidup. Kemudian itu kan tadi turunan. Yang integral. Ketiga adalah integral. Integral itu adalah kita berpikir sebaliknya. Tadi turunan, kemudian integral kita lihat dari atas. Misalnya dalam menjalankan satu bisnis, sebelum kita jalankan, kan kita pikir kita butuh orang berapa, kemudian apa yang harus dikerjakan, kemudian marketingnya gimana. Bisa nggak kita menghitung berapa resikonya secara mendetail loh? Belum bisa. Bagaimana kita bisa memproyeksikan nanti customer, pelanggan yang datang beli itu seperti ini loh, seperti itu beda-beda kan, dan tidak bisa kita pastikan. Atau misalnya kita buat event donor darah, bisa nggak kita hitung nanti yang datang itu usia sekian ada berapa orang,
yang kemudian yang ditolak, yang nggak cocok darahnya itu berapa orang, nggak bisa. Nah di sanalah fungsi integral itu adalah ketika semuanya sudah terjadi, kita analisa kembali, kita lihatlah di atas. Terkait dengan atau dengan kata lain, kita mengantongi data, kita mempelajari data, kemudian jadikan data itu sebagai satu pengetahuan untuk tindakan kita berikutnya. Itu sebenarnya bagian dari integral. Kita baikkan lagi kepada hidup. Apakah kita sebagai manusia tidak bisa belajar? Pastinya belajar dong. Bahkan ada satu peribahasa belajar sampai ke negeri Cina. Nah kita terus belajar. Itu artinya sampai kita meninggal pun harus belajar. Sisa napas terakhir 1 detik kita belajar juga. Nah di sanalah makanya dengan kemampuan kita, otak kita, knowledge kita, kita lah terus mengasah. Tidak ada istilah kamu lebih pintar, saya lebih pintar. Tidak, kita sama-sama belajar bersama dan menjadi pintar bersama. Dalam matematika kita lebih dalam lagi. Itu istilahnya iceberg system thinking. Jadi gunung es. Nah dalam gunung es itu ada beberapa tingkatan. Jadi kalau kita lihat secara piramida, yang pertama adalah apa yang terjadi. Telusuri. Sekarang ini kita kondisi apa? Nah, setelah tahu kondisi kita, contohnya nih, misalnya kita ambil satu contoh membangun bisnis ya, lanjut ya tadi. Apa yang terjadi sekarang ini? Penjualan menurun. Itu faktanya. Setelah tahu fakta, kita lihat apakah belakangan ini semuanya menurun. Kalau memang semuanya turun, kita harus cari tahu penyebabnya apa. Bisa jadi penyebabnya itu adalah kita yang salah organisir atau salahnya di orang. Kalau salah di orang, yang kita lakukan adalah bukan menyalahkan orang, tetapi kita berusaha cari solusi, kita solve bersama. Tetapi kalau memang orang yang kita ajarin untuk solve gak bisa di guide lagi, gak bisa diajarin, nah itu mau gimana? Lalu nanti kita pikirkan plan B-nya seperti gimana. Jadi itu adalah tahap pertama. Kita harus identifikasi dulu. Identifikasi apa yang terjadi ya Pak ya. Identifikasi what happened. Kemudian yang kedua adalah what has been happening. Apa yang sudah terjadi dari awal sampai sekarang. Tadi kan masih lihat data nih beberapa bulan. Nah kali ini kita mulai masuk ke dalam, melihat bagaimana sih alurnya, bagaimana proses perjalanannya, pelajari detail. Terkadang memang ada orang yang hanya melihat kulit dari penampilan seakan-akan dia menguasai semuanya. Tetapi ingat, tidak mungkin seseorang itu adalah knowledge everything. Dia bisa tahu semuanya. Ada aja kekurangan dia. Nah dari sanalah makanya ada istilah teamwork. Apa yang saya tidak miliki, orang lain miliki. Dalam matematika juga demikian kan. Itu harus hitung-hitungannya. Apakah orang fisika saja yang ada hitung-hitungan? Tidak, kimia saja ada hitung-hitungan. Apalagi IT juga banyak loh. Dikaitkan kepada kecerdasan buatan. Nah semuanya itu adalah everything is mathematics. Setelah kita lihat tadi, kembali ke poin kedua, kita pelajari secara mendetail. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kita lihat tren. Apakah bisa jadi sekarang kita mengalami penurunan? Setiap tahun di pertengahan bulan itu tetap mengalami penurunan. Kalau memang behaviornya seperti itu, itu nggak masalah. Tetapi kalau sekarang mengalami penurunan, tetapi sebelum-sebelumnya ada peningkatan, cari tahu masalahnya. Nah, itu masih dalam proses kedua. Yang ketiga adalah apa perubahan yang telah terjadi. Tentunya dong kita udah mencari tahu apa masalahnya, kita udah pahami tren. Masa kita tidak mau lakukan perubahan? Kan? Bisa jadi perubahan yang sudah terjadi atau perubahan yang belum terjadi. Perubahan tidak selamanya berubah itu bagus. Bisa jadi justru nggak usah berubah yang bagus. Ketika kita ubah malah makin hancur. Tapi itu hal normal. Namanya hidup. Kalau tidak berani untuk take risk, tidak berani ambil resiko, kapan kita bisa belajar? Nah mulai detik ini kita udah mulai menjauh dari matematika. Mata itu kan tadi eksak, ilmu pasti. Tetapi dalam hidup awal itu memang benar, pasti. Tetapi dalam perjalanannya itu mulai berbeda. Mulai. Kenapa judul hari ini adalah hidup sama dengan matematika? Ayo, gimana menurut Pak? Mungkin orang melihatnya mungkin masih belum ketemu gitu ya Pak, hidup matematika gitu. Tapi mungkin
seperti Bapak bilang tadi ada ukurannya untuk setiap yang kita kerjakan dalam hal gunung es ini, apa yang akan terjadi, data itu kan mungkin juga salah satunya cara secara matematik ya. Cara kerja matematika maksud saya. Gimana Pak? Mungkin saya sempurnakan. Boleh, silakan. Jadi di sini adalah awal kita harus punya pendirian. Nah, tanpa adanya pendirian, orang bilang A, saya tergoncang ke kiri. Orang bilang B, saya tergoncang ke kanan. Ikut lagi saya. Ikut lagi. Benar. Mau ikutnya sampai kemana nih? Satu masalah ya. Jadi dengan berbekal pendirian, dengan berbekal pengetahuan, jadi kita itu sanggup berdiri secara stabil. Kedua kaki kita itu kuat. Bahkan hal yang tidak pasti sekalipun, minimal dengan memegang dasar dari matematika, berarti ada pendirian yang tadi, kita udah kuat. Itulah dasarnya. Walaupun nanti dalam perjalanan itu berbeda. Berbeda gak apa-apa. Tugas kita sebagai manusia adalah mewujudkan yang tidak pasti itu menjadi pasti. Nah, setelah udah jadi pasti, nanti berubah lagi tidak pasti. Berubah sana, berubah sini. Ya, itulah hidup. Itulah keindahan dari hidup. Benar-benar. Yang penting jangan berubah fokus ya Pak. Jangan berubah fokus. Benar. Nanti kadang-kadang tengah jalan gara-gara tidak pasti. Mungkin saya bukan di sini nih. Ganti lagi. Tapi memang benar. Ketika awal kita masuk ke dunia masyarakat, hal itu harus kita alami. Pembelajaran. Fatalnya adalah kalau kita tidak mau mencoba, tidak berani. Jadi kata berani itu yang menjadi kunci utamanya dalam menyesuaikan kepada hidup dan matematika. Masih dalam iceberg tadi. Itu belum siap ya, masih ada lagi. Iya. Tapi sudah mulai dapat gambarannya hubungannya antara hidup dengan matematika ya Pak. Ya? Masih ada 2 segmen lagi loh Pak. Kita break dulu ya Pak ya. Kami masih akan kembali untuk Anda semua listener di segmen 3 dan 4 sesaat lagi. Tetap pastikan Anda bersama kami dalam program Smart Millennial Change.